Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Haidar Salim dari Prodi Manajemen Zakat Wakaf semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah kenadiran manajemen masjid yang profesional untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen zakat yang diampu oleh Bapak Jamal Makmur. Oke, pertama, masjid bukanlah sekedar tempat untuk menunaikan ibadah, tetapi masjid juga sebuah pusat kehidupan umat Islam. Sejak zaman Rasulullah SAW, masjid telah menjadi titik awal peradaban. Disinilah umat belajar bersatu dan berjuang untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik. Namun, agar masjid dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal, diperlukan pengelolaan manajemen yang baik. Salah satu aspek penting dari pengelolaan sebuah masjid adalah suatu manajemen kenadiran, karena tanpa kenadiran, masjid hanyalah bangunan kosong tanpa makna. Pentingnya kenadiran masjid. Kenadiran masjid dalam sebuah komunitas memiliki dampak yang besar. Pertama, masjid adalah pusat ibadah. Di sini umat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat berjamaah, zikir dan ibadah lainnya. Kedua, masjid adalah sebuah pusat pendidikan di mana tempat ini ilmu agama diajarkan, Al-Quran dipelajari, dan nilai-nilai Islam ditanamkan kepada generasi-generasi muda. Yang ketiga, masjid adalah pusat sosial. Masjid menyatukan umat, mempererat ukhuwah Islamiyah, dan menjadi tempat berbagi, baik dalam bentuk bantuan maupun perhatian kepada sesama. Namun, semua fungsi ini tidak akan berjalan jika jamaah tidak hadir atau jamaah tidak ada dan tidak aktif. Masjid yang sepi kehilangan rohnya, dan masyarakat kehilangan tempat yang seharusnya menjadi pusat kehidupan spiritual dan sosial. Tantangan dan solusi dalam manajemen kenadiran masjid tentu saja ada beberapa. Yang pertama, tantangan utama yang sering dihadapi adalah yaitu minimnya informasi tentang sebuah kegiatan masjid, sehingga jamaah tidak mengetahui kapan atau apa saja program-program yang diadakan di masjid tersebut. Lalu yang kedua, yaitu kurangnya keterlibatan generasi muda yang sering merasa bahwa masjid tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Lalu yang ketiga, yaitu tidak adanya sistem pencatatan atau sebuah evaluasi kehadiran jamaah yang efektif, sehingga sulit untuk mengetahui perkembangan jumlah jamaah. Namun, semua tantangan ini dapat diatasi dengan beberapa langkah-langkah strategis yang akan saya sebutkan. Nah, langkah yang pertama yaitu komunikasi yang efektif. Masjid juga harus memanfaatkan teknologi modern pada zaman sekarang, seperti media sosial, misalnya grup WhatsApp ataupun aplikasi-aplikasi khusus untuk menyampaikan informasi kepada para jamaah. Nah, dengan cara ini jamaah akan selalu terhubung dengan informasi-informasi masjid. Jadi para jamaah tidak akan ketinggalan kapan atau ketinggalan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Lalu yang kedua, langkah berikut yaitu program yang relevan. Masjid juga harus menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan para jamaah. Misalnya, kajian parenting untuk orang tua,
lalu pelatihan keterampilan untuk para remaja, atau olahraga islami untuk generasi muda. Itu beberapa program. Lalu langkah yang ketiga yaitu sistem digital. Teknologi juga dapat kita gunakan untuk mencatat data kehadiran para jamaah, misalnya dengan kartu anggota atau sebuah aplikasi masjid yang membantu memonitor perkembangan kehadiran jamaah secara teratur. Dengan pendekatan ini, masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi masjid juga menjadi pusat aktivitas yang menarik dan relevan bagi semua kalangan. Sebagai contoh dari studi kasus, yaitu Masjid Al-Falah di Jakarta adalah sebuah masjid salah satu sebuah masjid yang berhasil meningkatkan kehadiran jamaah hingga 30% dalam waktu 1 tahun. Apa sih yang mereka lakukan? Kenapa mereka bisa menjadikan masjid mereka seperti masjid-masjid yang keren atau masjid yang jamaahnya banyak? Nah, pertama, mereka menggunakan aplikasi khusus untuk mencatat kehadiran jamaah sekaligus menyebarkan informasi tentang jadwal kegiatan atau program-program di masjid tersebut. Lalu yang kedua, mereka mengadakan program-program yang menarik seperti kelas bahasa Arab, pelatihan kewirausahaan, dan kajian Islami yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Lalu yang ketiga, mereka melibatkan jamaah dalam pengelolaan masjid melalui sistem relawan. Dengan cara ini, jamaah merasa memiliki masjid dan lebih termotivasi untuk hadir secara rutin. Hasilnya, Masjid Al-Falah di Jakarta tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitar. Nah, manajemen kehadiran masjid yang profesional adalah kunci untuk memakmurkan masjid dan memperkuat perannya sebagai pusat peradaban. Dengan komunikasi yang efektif, program yang relevan, dan pemanfaatan teknologi, masjid dapat menjadi tempat yang selalu hidup, ramai, dan membawa manfaat besar bagi umat tentunya. Mari kita bersama-sama memakmurkan masjid di lingkungan kita masing-masing. Kita jadikan masjid sebagai pusat kehidupan, cahaya peradaban, dan tempat yang menyatukan umat Islam. Karena masjid bukanlah hanya bangunan, tetapi masjid adalah rumah Allah yang menjadi simbol kebangkitan dari umat Islam. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.